triggernya atau support resistance di mana. Nah, untuk menentukan tren ya, sekali lagi supaya analisa ini tidak bersifat subjektif ya teman-teman ya, makanya Andrew akan keluarkan dulu alatnya teman-teman. Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala resiko yang timbul menjadi resiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan menganalisa market ya, 1 minggu ke depan tentunya teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, kita akan masuk ke dalam analisa minggu keempat di bulan Maret teman-teman ya. Jadi analisa ini akan berlaku dari tanggal 21 hari ini ya sampai tanggal 25 ya, hari Jumat ya teman-teman ya. Jadi sebelum Andrew mulai, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama ya teman-teman ya, saksikan video ini di layar yang besar karena di sini Andrew banyak sekali menampilkan chart. Jadi kalau teman-teman nonton di layar kecil, nanti teman-teman nggak kelihatan chartnya ya. Tapi kalau teman-teman nontonnya di PC atau di TV kan chartnya gede ya, jadi lebih detail ya. Yang kedua, gunakan headset ya apabila kualitas audio Andrew ini kurang jelas ya. Yang ketiga, siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Oke, teman-teman, kita akan mulai teman-teman ya. Jadi Andrew akan jelaskan dulu apa yang Andrew sudah tampilkan di depan ya. Andrew mulai fokus ke depan ya teman-teman ya, karena kameranya ada di posisi ini, tapi Andrew akan fokus ke depan ya. Jadi teman-teman lihat di sini Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 4 ya. Brokernya itu adalah Exclusive Market ya. Dan di sini teman-teman sudah lihat ini untuk analisa minggu keempat di bulan Maret. Sekali lagi dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 25 ya. Ini valid ya. Valid dari analisa ini ya sampai tanggal 25 ya. Karena kalau minggu depan ya analisanya beda lagi ya teman-teman ya. Dan teman-teman sudah lihat pair pertama yang Andrew akan tampilkan adalah GBP USD ya. Dan time frame yang Andrew gunakan dalam analisa mingguan adalah time frame H4 teman-teman ya. Ini akun Andrew ya, akun real. Jadi Andrew menggunakan akun yang real, jadi harganya juga harga real ya. Artinya harganya ya harga yang benar-benar valid gitu ya. Nah, kita akan mulai menganalisa teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari mata telanjang, ini sebenarnya marketnya ini cenderung bearish ya. Dari sini ke sini dia bearish, tapi di sini dia sudah mulai ada sebuah retracement ya, tapi retracementnya ini belum sampai ke atas ya. Jadi Andrew masih bisa katakan ini sebenarnya adalah bearish trend. Tetapi dalam membuat suatu analisa publik tentunya kita nggak bisa dengan mata telanjang. Untuk itulah Andrew butuh bantuan dari alat-alat yang bisa membantu Andrew untuk melakukan sebuah analisa teman-teman ya. Oke, sebelum Andrew mengeluarkan alat, Andrew akan jelaskan dulu dari sisi fundamental yang Andrew sudah rangkum ya teman-teman ya. Jadi pound sterling ini mengawali sesi hari Jumat kemarin ya dengan bergerak melemah setelah BOE menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Tetapi pernyataan itu sedikit lebih lunak pada ekspektasi dan ada satu pembangkang yang menginginkan suku bunga tetap tidak berubah dan pasangan GBP USD bergerak turun tajam pada berita tersebut.
tetapi berhasil rebound ya pada penutupan dan berakhir di zona hijau dengan menetap di level 1.31779 pada penutupan market akhir pekan kemarin. Nah, jadi itu ya garis besar atau rangkuman dari sisi fundamental. Jadi Andrew akan mulai menganalisa. Jadi setiap kali menganalisa market, Andrew selalu menganalisa pertama adalah trennya dulu, teman-teman. Habis cari tren baru kita lihat triggernya atau support resistance di mana. Nah, untuk menentukan tren ya, sekali lagi supaya analisa ini tidak bersifat subjektif ya teman-teman ya, makanya Andrew akan keluarkan dulu alatnya teman-teman. Oke, alat pertama yang Andrew mau pakai namanya adalah bottom wave signal ya, bottom wave signal profit training 2022. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan teman-teman kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan ya, Telegram dan WhatsApp 081599108880. Tidak ada nomor lain ya. Kalau nomor lain berarti ini bukan Andrew, bukan profit training ya. Dan Andrew selalu pesan, selalu berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training ya untuk melakukan penipuan. Hati-hati ya. Pokoknya cuma nomor ini aja ya, hati-hati ya. Telegram juga banyak yang dipalsuin ya. Cuma pokoknya intinya nomornya ini aja, nggak ada nomor lain, oke? Dan alat yang sudah dioptimisasi itu adalah alat yang sudah ada logonya seperti ini. Kalau kita sudah, teman-teman sudah muncul seperti ini, kita tinggal klik OK. Oke, ini bottom wave signal sudah muncul ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini trennya menandakan dia adalah trennya up ya, di sini ya. Berarti yang dilihat ini yang di sini bukan yang di sini ya, ini trennya up. Tapi dia mungkin dalam waktu dekat dia akan turun dulu, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita sudah tahu ya dia jangka panjang akan naik tetapi dia akan turun dulu, pertanyaan selanjutnya kita mau beli di mana, kita mau pasang buy limit di mana. Nah, untuk itulah Andrew butuh ya bantuan alat untuk menentukan support dan resistance dalam market ya, karena ini marketnya cenderung retracement ya. Nih misalnya Andrew tarik Fibonacci dari sini ke sini ya, nah bisa ya. Nah, ini misalnya kita tarik begini. Oke, Andrew ganti warnanya ya supaya teman-teman nggak bingung ya. Ini warnanya coba Andrew ganti dulu ya. Kita ganti warna. Oke, kita ganti warna jadi warna hitam deh, hitam ya supaya teman-teman jelas. Nah, ini ya. Jadi marketnya dia retracement, tapi itu kan cara kuno, belum tentu semua trader bisa tarik garis yang benar gitu kan. Makanya Andrew akan keluarkan satu alat yang mempermudah lah ya, ibaratnya mempermudah tapi fungsinya sama ya, hanya mempermudah saja. Itu ya Andrew keluarin dulu ya alatnya. Jadi alat kedua yang Andrew mau pakai namanya adalah Profibo ya. Kalau yang tadi adalah Fibonacci retracement secara manual ya, kalau Profibo ini adalah alat custom ya, alat yang di custom ya. Dan teman-teman kalau mau mendapatkan alat ini ya, teman-teman kalau mau belajar lebih banyak tentang alat ini silahkan klik website www.profittraining.com ya. Dan kalau mau tanya-tanya silahkan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Dan ingat alat yang sudah dioptimisasi yang ada logonya seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita tinggal klik OK. Nah, muncul ya. Jadi sama sih dengan Fibonacci yang tadi, hanya bedanya ini dia auto. Dia tarik-tarik garisnya auto gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah tarik-tarik secara manual. Dan Andrew yakin buat teman-teman yang masih manual belum tentu bisa tarik garis tarik garis Fibonacci dengan baik dan benar. Kadang-kadang masih bingung mau tarik dari sini atau ke sini atau ke sini atau dari ke sini, bingung semua kan. Nah, dengan adanya Profibo itu sudah auto semua ya. Dan kelebihannya lagi di sebelah kanan teman-teman di sini akan kelihatan tuh. Ya, level 23,6%-nya di mana, 38.2-nya di mana, 50% di mana, 61.8%-nya ada di mana, semuanya sudah ada. Ya. Nah, tadi kita sudah lihat di sini trennya adalah bullish, sementara dia akan turun dulu ya, dia akan turun, coba turun sedikit. Nah, jadi di sini Andrew sudah bisa mengambil kesimpulan ya. Kita mau beli di mana gitu ya. Ini Andrew zoom ya. Jadi karena di sini kita melihat trennya ini adalah bullish ya, artinya kedepannya dia masih akan naik tapi dia mau turun dulu sebentar. Oke, jadi Andrew langsung tulis aja teman-teman ya. Ini adalah titik di mana menurut analisa Andrew dia akan berhenti untuk melakukan penurunan ya. Di sini, tapi di sini sudah tembus ya. Jadi
menurut Andrew di sini ya, di sini adalah titik di mana kita boleh pasang yang namanya adalah buy limit. Andrew akan tulis dulu teman-teman, silakan teman-teman catat ya. Jadi ini yang mesti ditulis teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya buy limit ya, buy limit ya. Kita nggak bisa instan, jadi teman-teman pasang yang namanya buy limit ya, buy limit itu di 50% Fibonacci ya, 50% itu harganya ada di harga 1.31044. Nah, pasang buy limit di sini teman-teman. Nah, ya. Nah, kalau kita sudah pasang buy limit, ternyata harganya naik terus, ya sudah, berarti kita ngambil posisi. Tapi kalau nanti harganya buy limitnya sudah kena, ya, harga buy limitnya sudah kena, nah berarti kan kita ambil posisi buy. Pertanyaannya adalah kita mau stop loss di mana? Nah, stop lossnya itu di sini teman-teman. Itu di 61.8% ya. Di sini Endo langsung tulis aja teman-teman ya. Jadi ini kita pasang stop loss. Yang namanya stop loss itu jangan jauh-jauh ya. Pasang stop loss itu di 61,8% ya. Ini semua ada hitung-hitungannya teman-teman. Jadi bukan asal-asalan angkanya ya. Itu di 1.30794 teman-teman ya, pasang di sini sebagai stop loss. Artinya kalau buy limit ini kena, ternyata harganya terus turun, ya sudah, kita membatasi kerugian di sini. No regret teman-teman ya, kalau misalnya kena stop loss ya sudah, daripada nanti dia turun lebih jauh kan. Nah, setelah kita pasang stop loss, baru kita tentukan di mana kita mau take profit. Oke? Take profitnya menurut Andrew ada di 23,6%-nya ada di sini teman-teman ya. Nah, ini kita jadikan sebuah take profit. Kalau di 0%-nya menurut Andrew kejauhan, tapi bisa aja sih, tapi menurut Andrew sekali lagi kejauhan. Jadi idealnya kita pasang di sini teman-teman ya, kita pasang take profit di sini ya. Take profit ya, take profit itu di 23,6% ya. Nah, kita pasang harganya di sini sudah ada ya, di kanan ini ya teman-teman yang bisa lihat ya. Itu ada di harga 1.31603. Nah, enaknya begitu teman-teman kalau kita pakai Profibo ya. Jadi angkanya sudah ada ya, di 50%-nya berapa, di 61.8%-nya berapa, di 23,6%-nya berapa, sudah ada semua. Tapi kalau Fibonacci yang bawaannya atau yang biasa itu nggak ada teman-teman. Jadi kita mesti ngukur lagi secara teliti gitu ya. Tapi kalau Profibo kita sudah tinggal pasang. Jadi ini ya analisa Andrew untuk pound sterling, sekali lagi buy limit ya 1.31044. Lalu pasang stop loss 1.30794, lalu take profit di 23,6% di 1.31603. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD. Oke, kita sudah masuk ya. Ini per Euro USD ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi untuk fundamental Andrew jelaskan dulu ya. Euro ini menghentikan penguatannya setelah 4 hari terakhir mengalami kenaikan berturut-turut, dan Euro mengakhiri sesi perdagangan Jumat akhir pekan kemarin dengan berada di zona merah karena investor menilai perkembangan dalam konflik Ukraina-Rusia, termasuk berita bahwa Rusia membayar bunga atas 2 sovereign dollar bond, di mana Euro ditutup melemah 1.10503 pada close market hari Jumat, tetapi naik 1,3% untuk minggu kemarin dalam persentase kenaikan mingguan terbesar sejak minggu pertama Februari ketika Presiden European Central Bank Christine Lagarde memberi isyarat untuk pertama kali bahwa suku bunga akan naik di zona euro pada 2022. Oke? Nah, itu dari sisi fundamental. Nah, menurut Andrew ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dengan GBP, artinya ini searah ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Di sini dia ada kemungkinan ya, ini bedanya nih. Ini bedanya dengan GBP adalah trennya ini dia turun nih, turun ya. Jadi tapi dia ada kemungkinan dia naik dulu. Nah, makanya itu di sini juga kita tidak bisa langsung ambil posisi instan, tapi kita pasang yang namanya adalah pending order ya. Nah, itu bedanya. Jadi antara GBP dengan Euro walaupun bentuknya sama, Fibonacci-nya sama ya, Profibo-nya sama, hanya di sininya beda teman-teman ya. Jadi kalau yang GBP itu dia tren besarnya adalah major trennya adalah bullish, tapi yang Euro ini adalah bearish. Jadi tapi dia mau naik dulu. Nah, jadi Andrew tidak ragu lagi untuk menyarankan teman-teman pasang yang namanya adalah sell limit. Nah, sell limit ya, jadi itu di 23,6% ya, 23,6% itu harganya ada di harga berapa? 1.10809 ya, pasang sell limit di sini ya. Dan ingat, kalau ternyata nanti harganya turun terus ya, belum menyentuh ini, ya udah berarti kita ngambil posisi ya.
Tapi ketika dia menyentuh sell limit, nah ya kalau dia turun, nah baru kita bisa mendapatkan profit. Tapi kalau seandainya dia naik terus, ya kita harus batasi sebuah resiko ya, kita harus batasi sebuah resiko trading kita dengan cara pasang pengaman. Pengamannya adalah di sini ya, kita pasang stop loss, kita tulis dulu ya stop lossnya teman-teman ya. Jadi stop loss ya, stop loss itu di 0% ya teman-teman ya. Nah itu ada di harga 1.11368 ya, pasang stop loss di sini. Nah ini ya teman-teman ya, kelihatan ya. Nah kalau kita sudah pasang pengaman, baru kita akan tentukan di mana kita mau lakukan sebuah take profit ya. Kalau kita pasang di sini tentunya jaraknya nggak ideal, di sini juga kurang ideal. Jadi menurut Andrew ini take profit yang ideal ada di sini, ada di 61,8%. Andrew langsung tulis aja ya teman-teman ya, take profit. Oke. Take profit itu ada di 61,8% ya. Jadi harganya itu ada di harga 1.09904 teman-teman. Pasang di sini sebagai take profit. Oke. Jadi ini ya analisa Andrew untuk euro. Sekali lagi sell limit di 23,6% di 1.10809. Lalu stop loss di 0%-nya di 1.11368 dan take profitnya di 61,8%, 1.09904. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD. Oke ya, ini adalah Australian Dollar USD. Teman-teman juga bisa lihat ya, ini kita pairnya ya Australian Dollar USD. Kita lihat dulu dari sisi fundamental teman-teman ya. Jadi dolar Aussie ini ya, dolar Aussie ini yang sensitif terhadap komoditi berhasil menguat 0,5% terhadap US dollar dan memperpanjang kenaikannya untuk hari keempat secara berturut-turut dengan harga minyak menetap lebih tinggi pada hari Jumat tetapi membukukan kerugian mingguan kedua berturut-turut. Jadi ini sama nih, kalau kita bandingkan dengan pound sterling ininya sama ya, artinya trennya secara garis besar ini bullish, tapi dia ada kemungkinan untuk dia turun dulu ya. Jadi posisi yang Andrew ambil juga tentunya akan sama ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini trennya, major trennya ada bullish, tapi dia ada kemungkinan turun dulu. Jadi Andrew bisa kasih suggestion untuk teman-teman kalau mau ambil posisi, sekali lagi ini nggak bisa instan. Teman-teman pasang yang namanya adalah pending order, yaitu dengan cara buy limit, karena ini major trennya adalah bullish. Andrew akan tulis ya, kita pasang buy limit di sini ya. Buy limit itu buy limitnya di 23,6% teman-teman ya. Nah harganya itu ada di harga 0.73621. Nah pasang di sini buy limit ya teman-teman ya. Nah setelah kita pasang buy limit, jangan lupa ya, jangan lupa untuk pasang yang namanya adalah stop loss. Stop lossnya di mana? Nah di sini ya, itu di 38,2%-nya ya. Jadi pasang stop loss, oke. Stop lossnya itu di 38,2%, ya itu harganya ada di harga berapa? Ini yang ditulis dulu ya, pelan-pelan ya teman-teman ya, karena Andrew sambil mikir, sambil nulis, sambil analisa gitu ya. Kita lihat di sini harganya adalah di 0.73, 0.73242. Ini harus detail teman-teman, nggak boleh salah sedikit pun ya teman-teman ya, harus detail. Oke. Nah kalau kita sudah pasang stop loss di sini, baru kita tentukan yang namanya take profit itu di 0%-nya, yaitu di high-nya ada di sini. Andrew langsung tulis aja teman-teman ya take profitnya. Oke. Take profit itu di 0%-nya dari Profibo ya. Itu harganya ada di 0.74234 ya. Kita jadikan ini sebagai take profit ya. Oke, jadi ini ya analisa Andrew untuk Australian Dollar. Sekali lagi buy limit 23,6% di 0.73621. Lalu pasang stop loss di 38,2% di 0.73242 dan take profit di 0%-nya di 0.74234. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc. Oke, teman-teman bisa lihat ini adalah market USD Swiss franc, tentunya kebalikan dari GBP ya, kebalikan dari euro, kebalikan dari Australian dollar ya. Di sini teman-teman lihat ini trennya jelas, ini jelas ke bawah, tetapi ada kemungkinan dia mau naik dulu ya. Jadi ya artinya kita bisa pasang yang namanya pending order untuk sell limit ya, pasang di sini teman-teman ya. Karena kenapa? Di sini dia sudah break. Jadi kalau kita pasang di sini tentunya kurang ideal ya. Silakan teman-teman pasang yang namanya sekali lagi sell limit ya, sell limit. Sell limit
ya itu di 38,2%. Ya 38,2% teman-teman ya, harganya itu ada di harga 0,93605. Nah ya kita pasang di sini sell limit ya. Nah ini ya. Lalu stop lossnya di mana? Nah stop lossnya teman-teman juga bisa lihat ya. Kalau di sini sih menurut Endo terlalu dekat ya. Jadi di sini aja teman-teman pasangnya ya. Jadi ini kita jadikan sebuah stop loss ya, stop loss. Itu harganya di 61,8% ya. Jadi harganya itu ada di harga 0,93,981 teman-teman ya. Pasang di sini sebagai stop loss. Dan kalau ternyata sell limitnya kena, habis itu dia turun lagi, baru kita tentukan kita mau take profit di mana ya. Oke, menurut Andrew take profitnya di sini ya, low yang sudah pernah terjadi barusan ini ya teman-teman ya. Jadi kita langsung tulis take profitnya ya, take profit. Take profitnya itu ada di 0,00% ya, 0% ya. Sama dengan itu harganya ada di harga 0,92997 ya. Silakan teman-teman pasang take profit di sini. Jadi ini ya analisa Andrew untuk minggu keempat, sekali lagi sell limit di 38,2% di harga 0,93605. Lalu stop lossnya di 61,8% di 0,93981 dan take profitnya di 0% di 0,929997. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Japanese Yen ya teman-teman ya. Nah, dari sisi fundamental, USD dolar ini menguat 0,4% terhadap Japanese Yen dan berakhir level tertinggi baru selama 6 tahun berakhir dengan Bank of Japan membiarkan peraturan kebijakan ultra akomodatif tidak berubah pada hari Jumat. Seperti yang diharapkan secara luas dan menjadikannya outlier di antara bank sentral negara maju yang keluar dari tindakan darurat pandemi virus corona. Nah, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini trennya bearish ya. Dan ini juga ada tanda seru, artinya ini akan ada reversal yang kuat ya. Jadi untuk USD Japanese Yen ya, Endo bisa kasih saran untuk ambil posisi adalah sell. Coba Endo zoom out dulu ya. Coba Endo zoom out, ya benar, ini akan ada reversal teman-teman ya. Oke, Endo langsung tulis aja ya. Cuma Endo belum ketemu dia punya apa namanya stop lossnya nih. Coba Endo, iya bener ini, dia akan reversal nih, dia tinggi, udah tinggi sekali jauhnya. Oke, Endo langsung tulis aja ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi, silakan pasang di sini aja ya. Pasangnya bukan sell limit tapi adalah sell stop. Kenapa? Dia sudah terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya dia nanti dia tinggi lagi, dia lebih jauh lagi, ya udah berarti kita ngambil posisi. Tapi kalau dia retracement di 23,6%-nya, artinya kita ambil sell stop di sini. Andrew langsung tulis ya, teman-teman silakan pasang yang namanya sekali lagi sell stop. Ya, ini beda nih. Sell stop dengan yang pair sebelumnya ya. Sell stopnya itu ada di harga 23,6% ya. Jadi silakan pasang teman-teman, pasangnya di 118 ya, 118.270 ya, sell stop di sini. Ya. Nah, lalu jangan lupa kalau kita sudah aktif sell stopnya, kita pasang yang namanya adalah stop loss. Ya, stop lossnya di sini teman-teman ya. Kita langsung tulis ya, di sini adalah stop loss. Stop lossnya itu di 0% ya, 0%. Itu harganya 0% itu harganya ada di harga 119.388 ya. Ini kita jadikan sebuah stop loss ya. Nah, lalu setelah kita pasang stop loss, baru kita tentukan di mana kita mau take profit ya. Kalau di sini take profitnya tentu kedekatan. Kalau di sini juga ini masih 1:1. Jadi Endo putusin untuk take profit kita pasang di sini aja, teman-teman. Nah ya, jadi jarak antara stop loss dan take profit lebih besar take profit, teman-teman ya. Kita pasang di sini untuk take profit ya, take profit. Nah, teman-teman lihat ya, take profitnya itu ada di harga 61,8 ya persen dari Provibo. Oke, itu harganya ada di harga 116.456. Ingat ya teman-teman ya, jangan lakukan instant order. Kenapa? Karena di sini adalah suggestion adalah sell stop ya. Jadi tunggu dia retracement dulu, lewatin yang 23,6%, baru teman-teman sell ya. Tapi kalau sekarang teman-teman sell, kita khawatir dia masih akan membuat satu high baru.
Jadi dia butuh konfirmasi breakout dulu yang 23,6% dari Provibo ini. Ketika dia sudah tembus yang sell stop ini, baru teman-teman pasang stop lossnya ya. Baru teman-teman pasang stop loss, artinya ya kalau dia udah turun dia naik lagi ya sudah, apa boleh buat, yaitu anomali market. Tapi kalau misal dia biasanya kalau dia sudah tembus 23,6%, dia akan mencari level-level baru. Dia akan lewatin dia 38,2%, di 50%, dan kita akan take profit di 61,8%. Nah, untuk take profit juga Endo sarankan teman-teman tidak usah terlalu kaku ya. Kalau teman-teman merasa profitnya sudah cukup, ya teman-teman bisa close secara manual. Tetapi just in case teman-teman nggak bisa mantau market, ya sudah pasang aja take profit di sini. Oke? Kita lanjut ke market yang paling ditunggu-tunggu, yaitu market gold. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri market gold ya. Di sini jelas-jelas ini trennya bullish dan ini ada kemungkinan dia akan turun dulu ya sedikit ya. Nah, dari sisi fundamental ya Andrew akan jelaskan dulu ya. Jadi harga spot emas ini mengalami pelemahan pada hari Jumat kemarin dan mendorong logam kuning turun untuk minggu kedua berturut-turut dan mencatatkan penurunan mingguan terbesar sejak November lalu. Namun tekanan pada harga dikombinasikan dengan kekhawatiran dengan dampak dari perang Rusia-Ukraina memainkan nilai lindung ekonomi politik ganda emas untuk membawanya kembali di atas 1.900 yang sempat ditembusnya pada awal minggu ya, di mana harga logam kuning ditutup di level 1921.07 pada close sesi perdagangan hari Jumat kemarin. Pasca Federal Reserve minggu lalu menyetujui kenaikan 25 basis point pada pertemuan 15 sampai 16 Maret. Kenaikan pertama sejak pecahnya krisis COVID-19 pada Maret 2020. Dan Bank Sentral juga memperingatkan bahwa mungkin ada sebanyak 6 poin lagi untuk kenaikan suku bunga tahun ini. Nah, artinya kita masih melihat ada kemungkinan dia akan terus turun ya. Tapi di sini teman-teman dari teknikalnya dia trennya adalah bullish ya, dia akan ke atas ya. Ya ini untuk 1 minggu ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ambil posisi ya untuk posisi buy. Tapi sekali lagi kita nggak bisa lakukan posisi buy-nya itu adalah buy secara instan. Jadi silakan teman-teman untuk posisi buy ya, teman-teman silakan pasang yang namanya adalah buy stop di sini. Nah, ya. Buy stop di sini. Oke, kalau di sini Andrew rasa kedekatan, Andrew pilih di sini aja. Nah, kita pilih di sini ya, teman-teman ya. Artinya kenapa dia akan turun dulu, dia akan menyentuh dulu ya, dia akan menyentuh dulu untuk menjemput kita punya buy. Jadi bukan buy stop Andrew ralat ya. Kita pasang yang namanya adalah buy limit. Nah, buy limit. Buy limit di harga berapa? Itu di 0% dari Provibo ya, 0%-nya itu ada di harga 1917. Ya, pasang buy limit di sini, poin 91. Nah, kita pasang buy limit di sini ya. Nah, kita pasang di sini dan stop loss-nya di mana? Nah, stop loss-nya kita nggak pakai Provibo. Kita lihat aja low-nya di mana. 1894. 1894 ini ya, 1894. 9491 kalau nggak salah. Coba nanti Andrew lihat lagi ya. Ini ya. Lihat ya. 9487. Oke, jadi kita pasang stop loss di sini ya. Kita pasang stop loss. Stop loss ya, stop loss itu dari support ya. Jadi kita pasang stop loss itu 189487 ya. Nanti Andrew lihat lagi ya. Nah, sementara kita pasang di sini, kita lihat ya bener nggak low-nya? Ya bener ya. 1894.87. Sekali lagi kita pasang buy limit. Nah, untuk take profitnya di mana? Nah, take profitnya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau untuk 1 minggu, Andrew rasa take profitnya ada di sini teman-teman. Nah, ini ya. Itu di 100% dari Provibo. Jadi kita langsung tulis ya. Silakan teman-teman pasang yang namanya take profit. Itu di 100% dari Provibo-nya ya. 100% dari Provibo. Itu harganya ada di harga 1949 teman-teman ya, poin 69 ya. Ini adalah untuk take profit. Jadi sekali lagi untuk emas ya teman-teman pasang buy limit di 1917.91, lalu stop lossnya di 1894.87 dan take profitnya di 1949.69. Jadi itu ya 5 major pair dan 1 pair commodity ya untuk suggestion atau untuk analisa minggu ya, minggu keempat di bulan Maret. Semoga teman-teman bisa mendapatkan second opinion dari analisa ini ya.
Dan sekali lagi ini analisanya berlaku untuk 1 minggu sampai tanggal 25. Nah, buat teman-teman yang masih bertanya, Pak, ini kan analisa untuk 1 minggu ya. Ada nggak analisa yang harian gitu ya? Ada nggak ya? Dan teman-teman yang masih tanya, Pak, ini analisa kan untuk jangka panjang ya, time frame-nya 4. Ada nggak analisa yang time frame-nya kecil, misalnya 30 menit dan 1 jam ya? Dan buat teman-teman yang masih nanya, Pak, ada nggak analisa yang cross pair ya, yang lengkap? Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau mendapatkan analisa harian dengan time frame yang lebih kecil atau kita sebut dengan day trade, Andrew juga bikin ya, dengan time frame 30 menit ya dan 1 jam. Andrew juga bikin ya, tim kita juga bikin. Dan teman-teman mau mendapatkan cross pair, teman-teman mau mendapatkan pair yang lebih banyak ya, silakan. Jadi silakan teman-teman bergabung menjadi member dari Profit Training ya, silakan Telegram atau WhatsApp ya di 081599108880, dan nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara untuk bergabung menjadi member Profit Training dan bisa mendapatkan analisa yang lebih detail ya. Buat teman-teman yang sudah profesional ya, teman-teman sudah bisa analisa sendiri, tapi teman-teman butuh alat bantu seperti bottom wave signal yang bisa menentukan tren, dan juga Profibo yang bisa menentukan Fibonacci secara otomatis ya. Silakan teman-teman, yang penting menggunakan MetaTrader 4 ya. Silakan teman-teman hubungi tim Profit Training, silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara install kedua alat ini ke dalam MetaTrader 4 kalian ya. Brokernya bebas ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang masih membutuhkan ya ebook ya, ebook silakan donasi $10 saja. Tetapi buat yang mau gratis, silakan ya, silakan like, comment, subscribe dan share, lalu di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com ya. Pertanyaan untuk minggu ini adalah ya, sebelum pertanyaan, Andrew mau juga bilang ya, buat teman-teman yang butuh t-shirt ya, teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis tentunya ya, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt dan ongkos kirim juga Profit Training yang bayar ya. Dan pertanyaan hari ini, pertanyaan untuk minggu ini adalah pair mana saja yang menurut teman-teman akan menyentuh take profit ya, akan menyentuh take profit dan berhasil ya, analisa berhasil. Dan kedua adalah kondisi market seperti apa yang sangat cocok ketika menggunakan bottom wave signal dan juga Profibo ya. Silakan teman-teman sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi dan analisa Profit Training lainnya. Salam profit. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini, dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Profit Training untuk menipu kalian. Salam profits.